Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Ya, sehat-sehat terus ya, supaya Gitu kan. nanti kita bisa kembali lagi kuliah di gitu ya, di kampus kita di sana. Udah lama nggak. Di belakang Iya, ini saya online di depan kampus. jalan ya. Tapi aman kok. Ya, aman kok. Oke, untuk hari ini, oh iya ini Zulaita. Oke, masuk. Sudah lama dia nggak online. Semoga saja lancar online-nya. Untuk hari ini saya akan berikan materi. Itu materinya tentang ya pastinya kaitan dengan mayong pastinya ya. Jadi minggu-minggu yang lalu saya udah pesan ke Anda semuanya bahwa saya merencanakan kemarin ya untuk mengcopy modul itu, tapi setelah saya pikir-pikir, wah nanti kalau saya copy kemudian nanti Anda ambil sendiri-sendiri ke kampus, nanti kasihan Anda. Udah gini aja, materi-materinya itu saya scan, saya foto, kemudian saya masukkan ke Microsoft Word, nanti langsung saja saya kirim atau materinya saya upload di Siakat, tinggal Anda itu ngambil. Maka hal itu kan lebih mudah ya. Jadi Anda tidak harus datang ke kampus dan tidak harus keluar biaya untuk ongkos cetak, yang kedua untuk ongkos transport seperti itu. Jadi tinggal nanti diambil aja di Siakat tentu saja. Lalu yang kedua, supaya Anda semakin ingat ya. Jadi setelah selesai untuk materi yang saya jelaskan hari ini, jadi videonya nanti langsung akan saya edit sebentar, lalu saya upload ke Siakat. Nah, silahkan beri komentar pada video yang terakhir saya upload. Nah, gitu ya. Baik yang terdaftar di kelas mana? Pagi atau sore. Seperti itu. Memang kebijakan-kebijakan akan terus bisa berubah sampai ketemu pada titik yang sudah sesuai, sudah nyaman lah ibaratnya. Dan ini masih banyak yang berubah-ubah, seperti ada yang mengatakan harus stay untuk buka Siakat selama 30 menit dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Intinya yang penting jangan lupa kasih komentar di Siakat untuk video yang diupload paling akhir. Gitu ya. Itu informasinya. Untuk berikutnya saya langsung masuk ke materi. Materi yang akan saya jelaskan di sini. Ini bentuknya saya kopikan ke Microsoft Word. Ya. Jadi nanti Anda juga bisa latihan menggunakan modul ini. Jadi di sini merupakan langkah-langkah dalam membuat perusahaan baru
pada aplikasi Mayop pastinya. Dilihat berdasarkan modul yang ada di situ. Untuk nomor 1, untuk membuat file baru, yaitu pilih create. Setelah itu, isikan Indah Tyler pada company name. Indah Tyler berarti ini nama. Ya. Seperti yang sudah kalian semua praktek ya. Kalau di sini perusahaannya Indah Tyler, kira-kira ini perusahaan jasa atau dagang? Jasa, Kak. Kayak Oke, jasa. Ya, betul. Ini perusahaan jasa ya. Alamatnya Jalan Majapahit. Jadi ini saya langsung ketikkan di Mayap ya. Karena yang bagian-bagian awal itu sangat mudah. Jadi saya tidak harus menampilkan di Mayapnya. Nah, selanjutnya nomor 4, isikan. Ini memang materi lama ya. Jadi jangan kaget ya kalau ketemu tahun-tahun yang lama gitu. Di sini tertulis isikan tahun 2003. Tahun 2003 ini untuk current financial year. Jadi tahun transaksinya tahun 2003. Lalu untuk last month financial year, ini berarti akhir tahun, itu diberi Desember, kemudian Januari untuk conversion month. Sehingga tampilannya seperti ini. Sudah betul ya? Jadi current financial year-nya itu 2003, lalu last month financial year-nya Desember. Selanjutnya, conversion month-nya Januari. Kita ubah, sesuaikan saja dengan modul. Begitu ya. Berikutnya, pilih 12 atau 12 pada periode per tahun. Oke, kita pilih 12, sudah, next. Kemudian next. Pada bagian berikutnya, di sini nomor 8, pilih tipe build your own. Masih ingat enggak dengan ketiga pilihan yang ada di sini? Masih ingat enggak? Kalau yang pertama itu seperti apa, yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa? Silakan. Saya mau menjawab. Masih ingat enggak? bedanya tuh di jasa, dagang, sama apa gitu ya, Pak? Enggak iya? Oke, Ingatnya itu. ingatnya itu. Ya, saya tampung. Yang lain mungkin? Fahmi? Apakah ingat untuk pengaturan build your account list? Ada 3 poin di sini. Lupa ya, Pak. Oke. Jasa. Itu. Lupa. Tidak apa-apa. Namanya manusia itu kadang lupa. Bisa ingatkan lagi. Vincent mungkin? Ya. Tidak apa-apa. Anda SMA. Iya Pak, suaranya Pak, ngambang-ngambang ya? Suaranya Pak Rofi. Putus-putus. Oh, putus-putus. Kalau sekarang putus-putus enggak? Ya, Sekarang putus-putus enggak? Tes. sekarang berut gitu. Hah? Oh, mungkin sinyalnya ini. Sinyalnya ini. Kalau siapa Fahmi bisa dengar suara saya jelas? Agak apa? Ya agak berat-berat, Pak. Agak berat-berat. Waduh. Iya, ya nggak lancar. Nggak lancar seperti yang biasanya itu ya? Iya. Lancar punya aku.
Sama. Oh iya. Ini sinyalnya memang agak ini agak apa, susah. Ya udah, enggak apa-apa. Begini. Untuk kalau misalkan sinyalnya agak susah, nah ini saya sarankan, ini kan tetap saya rekam, tetap saya nantinya akan masukkan ke YouTube. Silahkan bisa buka atau lihat link YouTube-nya. Nanti kalau misalkan suara saya terdengar kurang jelas, seperti itu ya, gitu ya. Ya, Pak. Oke, sip. Nah, saya jelaskan kembali untuk bagian build your account list. Ada 3 pilihan di sini. Untuk pilihan yang pertama, itu bila kita menggunakan salah satu jenis perusahaan yang sudah disediakan oleh Mayop. Itu yang pertama. Jadi menggunakan fasilitas yang memang sudah disediakan oleh Mayop. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, jika kita akan memasukkan jenis perusahaan di luar dari Mayop, atau di sini mengimpor dari luar. Ini untuk pilihan yang kedua. Untuk yang ketiga, jika kita akan membuat sendiri daftar rekening. Untuk poin ketiga, jika kita akan membuat sendiri untuk daftar rekening. Untuk latihannya, di bagian job sheet 2 ini, jika kita lihat poin yang nomor 8, di sini kan tercatat atau tertulis, yaitu pilihannya build your own. Saya kasih garis bawah di sini ya. Itu berarti kita memilih pada poin yang ketiga di Mayop. Suara saya sudah jelas atau belum? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Jadi ngomongnya pelan-pelan seperti tertata. Jadi saya pilih bagian yang ketiga. Sehingga untuk daftar rekening yang nanti akan dibuat, itu saya akan mendesain sendiri. Gitu. Setelah saya pilih yang ketiga, kemudian next. Lalu, seperti biasa, kita atur penyimpanan data. Coba saya masukkan ke media untuk nama filenya ini indah file. Lalu save. Setelah itu next dan creating your account. Oke. Zulaika, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, sip.
Bentar. Setelah selesai, kembali lagi ke modulnya di sini. Ada yang masih terputus-putus suara saya? Vincent mungkin atau Fahmi? Atau Enggak terlalu, Pak. nggak terlalu. Vincent? Dengar tapi kecil suaranya, Pak. Volumenya sudah dimaksimalkan punyamu? Sudah. Oh, sudah? Oh iya. Ini volume saya sudah saya maksimalkan juga. Oke. Saya lanjutkan kembali. Jadi setelah poin nomor 8, nah untuk di bagian-bagian yang tidak perlu dibuat, nomor 9, ini tidak perlu. Ini saya coret ya. Saya coret itu artinya tidak perlu dibuat. Oke. Kemudian 11, tidak perlu. Jadi kalau saya coret ini berarti tidak perlu dibuat. Nah, jadi setelah menyimpan filenya seperti biasanya, kita akan atur customize atau customize setup. Untuk pengaturannya, klik setup assistant. Sini ya. Lalu setelah setup assistant, kemudian klik account. Ini pada setup Mayop, klik account. Di sini atur rekening atau setup account. Kita ubah nama aset menjadi Aktiva. Ubah nama aset menjadi Aktiva. Ini saya next dulu. Kemudian aset klik 2 kali atau klik edit ya. Aktiva, oke. Kemudian ubah nama general check account menjadi kas. General check account di sini saya edit ubah jadi kas. Oke, kemudian liabilities menjadi utang. Liabilities menjadi utang. Equity modal. Income pendapatan. Selanjutnya biaya usaha expenses. Kemudian membuat rekening baru. Yang pertama piutang usaha. Untuk nomornya 1/2100. Untuk membuat rekening baru, piutang usaha. Masih ada piutang, nama lain dari piutang usaha adalah trade debtor. Jadi di sini bisa langsung diubah menjadi piutang usaha seperti itu.
Kemudian, jadi di sini ya, buat rekening baru. Perlengkapan jahit 1400 bisa tambahkan. Kalau perlengkapan itu masuk kelompok apa ya? Masih ingat ya? New 1400. Pada akun tipe, kalau perlengkapan ada bank, account receivable, other current asset, fixed asset, atau other asset. Kalau perlengkapan. Oke. Untuk perlengkapan masuknya ke sini, other current asset ya. Perlengkapan. Kemudian peralatan jahit. Peralatan jahit 15. Untuk peralatan masuk kelompok fixed asset. Selanjutnya utang usaha bisa mengganti trade creditor. Selanjutnya modal. Kita tambahkan aja new. Kelompoknya itu adalah equity 3300. Oke. Selanjutnya pref itu new 34. Kelompoknya equity juga. Selanjutnya pendapatan jahit 4100. Akun tipenya income. Selanjutnya biaya sewa 64100. Kelompoknya kalau 6 itu berarti expenses 64100. Biaya sewa. Kemudian terakhir biaya upah 642. Kelompoknya expenses, nomornya 642. Ya, diusahakan ketika mencatat atau membuat rekening-rekening baru atau mengubah, gunakan huruf yang kapital supaya kita bisa tahu perbedaannya antara yang hurufnya kapital dengan yang tidak. Seperti itu ya. Yaitu saran saya. Kalau pakai huruf kecil pun juga nggak masalah. Dengan saran saya seperti itu. Nah, bila sudah selesai, sini, next, isikan neraca saldo bila ada. Nah, contohnya di sini ternyata nggak ada neraca saldo, jadi langsung diminta untuk menginputkan jurnal umum. Oke. Itu sudah selesai. Nah, untuk job C3 itu pun tekniknya, caranya juga sama dengan yang bagian yang kedua tadi. Untuk yang job C3 di sini saya coba cek dulu apakah ada teknik cara memasukkan saldo awal. Oh, ternyata juga tidak ada. Hanya menambah rekening baru, kemudian langsung masuk ke cara untuk memasukkan jurnal umum.
Nah, untuk teknik cara memasukkan jurnal umum pada Mayok, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya akan jelaskan ini ya. Berhubung di sini ada Suleika, kan belum pernah ya. Jadi setelah saya menyelesaikan input daftar rekening di sini, selanjutnya di next, jika ada tulisan congratulation, tutup saja, close. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya adalah membuat transaksi ke dalam jurnal umum. Ditutup terlebih dahulu untuk setup Mayoknya di sini, klik close. Selanjutnya muncul seperti ini. Bila kita akan balik lagi ke setup account, klik saja pada stop setup di sini di atas, kemudian pilih isi setup assistant. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Bila kita sudah siap, akan memasukkan transaksi ke jurnal umum. Caranya klik account, pojok kiri atas, lalu pilih record journal entry. Selanjutnya, untuk tanggal kita sesuaikan dengan transaksinya. Untuk tanggal transaksi yang pertama, sini tanggal 1 Januari, telah diinvestasikan ke perusahaan sebagai modal pertama berupa uang tunai. Maka, untuk memo, saya masukkan store modal awal. Seperti biasa, store modal awal, kemudian di sini yang masuk ke debit, yang pertama adalah uang tunai 750. Jadi saya pilih kas dan peralatan jahit 900. Oke. Cara masukkannya, klik di sini memonya diketik ya, store modal awal. Tanggalnya jangan lupa tadi tanggal 1/01 garing 01 garing 2003 1 Januari ya. Oke. Yang masuk debit adalah kas pada akun, diklik sekali lalu klik segitiganya, klik 2 kali pada kas, lalu diisikan 750.000. Selanjutnya peralatan, Rp900.000. Selanjutnya yang kredit, saya klik sekali, lalu klik segitiga, klik atau pilih di sini modal yang kelihatan ini, klik 2 kali, lalu saya klik kredit. Nah, menjadinya seperti ini ya. Oh, kebanyakan nolnya dan kita 900 deh, 9 juta ya. Wah, kita banyak sekali. Terus, ya, totalnya jadi 1.650.000. Setelah itu, klik record. Ya, jadi seperti itu. Untuk melihat hasilnya, jangan lupa klik pada jurnal. Lupa ini kok belum muncul. Iya, karena bagian di sini belum kita sesuaikan. Misalkan di sini tahunnya saya ganti aja tahun 2000. Enter. Ini akan muncul. Untuk transaksi tahun 2003 sampai tahun 2020. Emang tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Karena ini hanya untuk menampilkan saja.
Selanjutnya mungkin adakah yang tidak bertanya waktu minggu lalu Anda praktek, apakah ketemu yang namanya kendala-kendala, kendala apa gitu? Silakan. Fahmi, Vincent, Jodul. Ya ada Pak. Nggak ada, Pak. Lancar. Udah Pak. Bisa. Oh iya, Apa tuh Fahmi? nanti saya cek ya. Ya, Pak. Oke. Yeah. Nah, setelah sering input, jadi setelah kalian sering input, biasanya apa sih yang dibuka? Biasanya apa? Ingat nggak? Jadi setelah selesai input, kan ada kelanjutannya nih. Ngapain kita repot-repot masukkan transaksi ke jurnal ini? Kan ada tujuannya ya. Masih ingat nggak? Untuk apa? Yaitu untuk melihat laporan keuangan. Nah, ya, untuk melihat laporan keuangan. Nah, cuman di sini yang saya tampilkan di sini kan transaksinya belum masuk semua. Jadi nanti laporan keuangannya nggak normal lah istilahnya seperti itu. Nah, untuk membuka laporan keuangan, di sini sudah ada terangnya pada modul. Oke, Risma, selamat datang. Selamat ya. Nah, di sini caranya untuk membuka laporan keuangan, klik report, general ledger, kemudian general ledger pilih balance sheet atau neraca. Kemudian untuk laba rugi pilih profit and loss. Seperti itu. Langsung aja saya tunjukkan caranya. Ada Mayok. Ini saya tutup dulu untuk tampilan record journal entry-nya. Kemudian mau klik report di sini, tidak dengan report yang ada di bawah. Jadi ya, sama-sama artinya dan laporan, tapi lain. Untuk melihat laporan keuangan neraca, klik report bawah. Oke, nanti muncul seperti ini. Pilih general, pilih standard balance. Ini untuk laporan neraca. Pilih profit and loss. Ini untuk laba rugi. Nah, biasanya yang dilihat itu laba rugi dulu. Saya klik profit and loss, kemudian display. Lalu, yang harus dimasukkan adalah tanggal transaksi. Date from, tanggal transaksinya ya kita sesuaikan. Tadi transaksinya bulan Januari, sehingga pada bagian 12 ini saya ganti 1. Jadi, date from tanggal 1 bulan 1 2003 to ya, to 31 Desember 2003. Ya, di enter. Bila ada transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya, nanti dia akan masuk. Gitu ya. Kan saya cobakan atau nanti Anda silakan bisa praktek sendiri pakai materi yang pakai yang latihan bulan. Lalu untuk membuka laporan neraca, klik standard balance sini, kemudian display sama. Kalau yang begini biasanya langsung, yang penting tanggalnya
Ini 31 Desember 2003. Kalau misalkan saya ngetik 31 Januari, apakah bisa Pak? Sama saja, boleh. Hasilnya pun juga di sini tidak akan berubah, tetap sama. Dan sudah pasti di sini seimbang. 1.690 ini untuk total aktiva, kemudian total pasiva modal dibagi modal 1.600. Jadi seperti ini untuk cara melihat laporan keuangannya. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Aku mau tanya. Nanti kalau tiba-tiba mati, saya masuk. Kalau Mas... Iya, Pak. Oke. Masukin akun listnya itu tuh, Pak. Misalnya kan 11100 kan di kas. Nah, bisa tahu kalau kas itu masuknya di akun tipe bank, akun receivable, sama other current asset itu gimana caranya? Fixed asset, other asset gitu. Yang pertama, kita harus hafal dulu untuk kelompok-kelompok dari rekening tersebut.